Perkembangan teknologi transportasi. Transportasi dapat didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lain dengan bantuan kendaraan yang dapat digerakkan baik oleh tenaga manusia, hewan, ataupun mesin dengan tujuan agar mempersingkat waktu tempuh dan muatan yang banyak. Sejarah transportasi darat. Sejak ditemukannya cara untuk menjinakkan hewan besar, manusia mulai menggunakan hewan tersebut sebagai alat transportasi pertama. Berkembangnya zaman, manusia mulai berinovasi dengan membuat kerekan yang terbuat dari batang kayu besar sebagai roda yang di atasnya terdapat keranjang untuk wadah barang di mana bagian depan dan belakangnya terdapat manusia yang menarik dan mendorong. Para ilmuwan mulai mencari alternatif lain dalam transportasi darat, yaitu dengan membuat mesin untuk memajukan alat transportasi ke ranah yang lebih modern, seperti kereta uap yang berbahan bakar batu bara, di mana kereta tersebut mengeluarkan asap yang menyebabkan pencemaran polusi. Selang beberapa waktu kemudian, muncullah transportasi yang menggunakan roda karet yang dinamakan sepeda. Transportasi tersebut biasanya digunakan sebagai transportasi pribadi manusia. Setelah sepeda, manusia mulai berinovasi kembali, transportasi bertenaga mesin yang lebih modern lagi dengan berbahan bakar minyak bumi. Sejarah transportasi laut. Penyebab manusia berinovasi untuk membuat transportasi laut karena pada zaman dahulu manusia berkeinginan menyeberangi lautan. Lalu mereka berinovasi dan muncullah rakit. Beberapa waktu berlalu, mulai muncul perahu kecil dengan dayung yang disebut dengan sampan untuk mempermudah dan mempercepat laju perahu. Setelah itu, manusia mulai mengembangkan sampan dengan memberi layar untuk menambah kecepatan dengan bantuan angin dan mempermudah manusia agar tidak usah mendayung perahu tersebut. Beberapa abad kemudian, ditemukan kapal bertenaga mesin oleh John Fitch di Amerika Serikat, kemudian dikembangkan oleh Robert Fulton. Sejarah transportasi udara. Pada abad ke-18-an, ditemukannya balon udara oleh Joseph Montgolfier dan Stephen Montgolfier, di mana ketika sedang beraktivitas, mereka menemukan bahwa udara panas yang berasal dari pembakaran jerami dan serat kapas dapat mengangkat sebuah kantung berbahan kertas ke udara. Kemudian, pada tanggal 21 November 1783, Montgolfier bersaudara melakukan uji coba penerbangan pertama balon udara. Tenaga terbang tersebut merupakan penggunaan udara panas. Hasilnya, balon udara itu terangkat sejauh 2 km dan terbang selama 10 menit. Pada tahun 1903, Orville dan Wilbur Wright merancang mesin pesawat yang dijuluki sebagai Kitty Hawk, yang tujuan awalnya guna untuk mengangkut manusia maupun barang dengan jarak jauh dalam tempo yang singkat. Jenis transportasi darat tradisional: dokar, sepeda, kereta uap. Jenis transportasi darat modern: sepeda motor, mobil, sepeda listrik. Jenis transportasi laut tradisional: rakit, sampan, getek, kapal layar. Jenis transportasi laut modern: kapal feri, kapal pesiar, kapal tank. Jenis transportasi udara tradisional: balon udara. Jenis transportasi udara modern: pesawat. Dampak positif transportasi. 1. Menghemat waktu dan tenaga ketika berangkat sekolah. 2. Mempermudah dalam membawa barang seperti ketika event tertentu acara sekolah. 3. Menciptakan lapangan pekerjaan baru, salah satunya yaitu ojek. Contohnya ketika siswa berangkat sekolah menaiki ojek atau ojek online. Dampak negatif transportasi. 1. Menyebabkan kemacetan dikarenakan banyaknya pengguna transportasi pribadi daripada transportasi umum, seperti siswa yang berangkat terlambat disebabkan oleh kemacetan. 2. Tidak menghargai waktu seperti siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah, berangkatnya mepet pada jam pembelajaran. 3. Tidak memanfaatkan kendaraan yang baik seperti siswa yang berangkat dari rumah tetapi tidak sampai di sekolah atau bolos. 4.
adanya konvoi siswa di jalan raya setelah hari kelulusan. Solusi 1. Seharusnya siswa menggunakan transportasi umum atau bisa berboncengan dengan teman yang satu sekolah yang rumahnya dekat. 2. Siswa yang rumahnya dekat seharusnya berjalan kaki atau naik sepeda dengan berangkat dari rumah lebih awal. 3. Sebaiknya siswa yang memiliki fasilitas pendukung harus memanfaatkan dengan baik agar dapat mencegah hal yang tidak diinginkan. 4. Melakukan kegiatan yang lebih positif seperti piknik bersama menggunakan transportasi umum.